Halo, iya. Oh, sales mau jualan apa, Mas? Kebetulan nih saya lagi nunggu sales datang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya, iya. Nggak mungkin, sebaik-baiknya orang nggak mungkin. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, pernah nggak sih jualan tanpa rasa minder? Nah, ini dia nih yang suka jadi banyak pertanyaan buat para sahabat sales ya. Saat ini dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, gimana sih? Seorang sales kan jualan tuh biasanya lebih berani ya gitu ya. Nah, gimana kalau dia itu jualannya itu minder gitu Coach. Nah, karena ini ada satu pertanyaan dari anak rantau. Dia bertanya, Coach, gimana sih cara mengatasi rasa takut dan negatif di pikiran? Padahal kita belum memprospek konsumen. Takut. Sebenarnya gini kalimat yang paling gampang. Kenapa sih pada dasarnya orang takut? Orang takut itu sebenarnya pikiran bawah sadar lagi ngingetin dia bahwa ini dalam kondisi bahaya. Saya punya tujuan baik, betul Ibu. Tujuan baiknya adalah apa? Supaya dia tidak dipermalukan, atau dia tidak dihina, atau tidak diapain pun. Nah, jadi cara mengatasinya apa? Untuk mengatasi rasa ketakutan tersebut. Cara mengatasinya cuma satu. Persiapan. Jadi bisa jadi yang membuat kenapa orang takut karena mereka tidak ada persiapan yang matang. Jadi tugas dia adalah dia kayak saya kasih contoh gini lah. Sama kita kayak kita masuk ke dalam goa yang gelap, lorongnya panjang. Pasti kita takut. Ya. Kenapa takut? Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam goa. Tidak tahu apa yang dalam goa, seberapa panjang, resikonya apa, betul nggak? Ya, Nah, betul. oleh sebab itu dia harus membayangkan kondisinya dulu semua. Ya dong. Jadi misalnya contoh, kalau kita jualan, misalnya jualan via apa? Telepon. Kalau jualan via telepon kemungkinan satu ditutup sebelum ngomong halo. Ya. Kedua diomelin. Ketiga dikata-katain. Betul? Ya. Jadi maksud saya semua itu dipersiapkan. Mentalnya maksudnya gitu Coach. Dipersiapkan mentalnya dan kondisinya. Nanti teknik mentalnya kita bicara nanti. Tapi kalau buat saya adalah persiapannya dulu nih. Jadi kalau ketika mereka bilang nanti dulu ya, jawabnya apa? Lain kali, jawabnya apa? Saya lagi sibuk, jawabnya apa? Nah, kalau door to door, berarti kondisinya apa kalau door to door? Ketok pintu, buka, paling berhadapan sama anjing. Harus ngapain? Ya belajar menjinakkan anjing misalnya gitu ya. Atau yang kedua, tok 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 tok. Orangnya dari jauh, ngeliatin kita, disangka kita penghipnotis. Bisa jadi dong? Iya. Nah, atau yang ketiga, di dekat. Terus kemudian, ya ada apa? Nah, semua kondisi itu kita harus persiapkan. Dan kita harus ngebayangin di kepala. Termasuk ketika di dalam ruangan, kita mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan. Saya pun sebagai pengajar, saya kan juga ngajar ya, ngajar corporate. Saya mengajar corporate itu juga saya harus melakukan persiapan loh Bu. Persiapannya apa? Contoh, peserta tidak mau heboh. Ya, kalau ngajar sales mah gampang Bu. Saya kasih contoh lah, persis kemarin. Mas Adi saksinya gitu ya. Kalau ngajar sales baru, halo selamat pagi, mereka menjawab. Kemarin kebetulan kita ajar orang finance. Kaku itu kanebo kalah kaku itu. Ya udah kanebo dijemur lagi dia, kaku banget. Tapi kalau orang finance ini kali Coach, aduh belum selesai nih bikin jurnal laporan keuangan. Betul. Dan memang benar karena mereka pada buka komputer. Dan tugas saya adalah memastikan mereka nutup komputer. Memastikan mereka akhirnya jadi heboh. Dan ternyata apalagi orang finance-nya itu adalah orang daerah yang tidak saling kenal satu sama lain. Ya kan gitu lah, bisa bayangin dong, awkward kan jadi kondisi momennya. Nah, tugas saya itu membuat mereka jadi cair. Dan apa yang terjadi, saya nggak membutuhkan waktu, paling mungkin sekitar 20-30 menit di awal, berhasil lah membuat mereka cair. Dan akhirnya mereka heboh, sampai pulang. Ketika pulang pun mereka jadi nggak mau pulang. Nah, tapi pertanyaan menarik adalah, gimana cara mencairkannya?
Ya persiapan dong. Ya, ya. Ya dong, jangan berharap orang finance begitu diajak ngomong mereka semua akan menyambut Anda. Lupakan. Contoh lagi, minggu sebelumnya saya mengajar, saya kaget ketika saya ngajar, saya pikir orangnya tua-tua gitu. Ternyata yang saya ajar orangnya adalah umurnya masih muda-muda seumur anak saya gitu kan. Mhm. Nah, jadi tugas saya adalah bagaimana mencairkan kondisi itu. Oh, ada loh yang saya bercanda, tanya aja Mas Adi tuh. Kalau saya bercanda itu ke sales pasti ketawa. Ke mereka nggak ketawa loh. Tanya aja ada loh yang orangnya kaku gitu beneran. Tapi tugas saya harus mempersiapkan nih kalau kaku gimana, saya harus ngapain dan dan akhirnya berhasil. Nah kayak gitu Bu. Berarti bisa ya kalau untuk orang finance pun Sama, untuk sama. menjadi sales juga bisa Bisa. ya? Nah, makanya begitu juga kalau kita disuruh jualan, datang ke sebuah rumah atau per telepon atau apapun, pasti harus persiapkan kondisi customer-nya. Kita udah tahu nih customer-nya akan gimana. Jadi jangan berharap begitu nelpon, "Halo, selamat pagi Ibu. Saya dari PT ini, Bu." Iya sales, apa kabar sales?" Gak mungkin, lupakan, Mhm. lupakan. Oh, saya Jangan lagi sibuk, pasti gitu Oh, ya? pasti lagi sibuk kalau mau mendak. Halo, iya. Oh, sales mau jualan apa, Mas? Kebetulan nih saya lagi nunggu sales datang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya, iya. Nggak mungkin sebaik-baiknya orang nggak mungkin. Jadi pikirkanlah kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi itu yang dipersiapkan. Mmm. Ya dong? Baik lihat telepon atau dia pas Betul. ketemu. Berarti pikiran bawah sadar maksudnya baik. Mhm. Supaya dia Aware. Ya, persiapan. persiapan. Bisa jadi karena dia nggak persiapan, maka dia takut. Ya dong. Jadi kalau perlu begitu baru jadi sales tanya sama seniornya. Kemungkinan terjadi apa sih? Pasti si senior-senior rata-rata nakut-nakutin. Mhm. Tapi tugas kita mempersiapkan. Mhm. Ya enggak? Ya, ya. Nah gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau Anda tanya, emang kemungkinan buruk yang terjadi apa? Nggak bakal mati kok. Belum pernah sih dalam koran ada tulisan, karena seorang sales jualan maksa kemudian dibacok sama customer. Belum pernah. Yang ada cuma diusir, pernah diomelin pernah. Iya. Walaupun saya pernah dengar cerita yang sampai pakai pistol pun pernah. Gitu ya. Itu dulu gambarannya. Sampai sini oke? Iya, iya. Clear ya? Jadi harus persiapkan kondisinya. Sampai sini oke? Iya, iya. Nah, berikut. Bagaimana dengan mental? Kan jadi kalau pada saat kita bayangin situasinya kita persiapan. Pada saat kita datang, kita sudah mempersiapkan kondisi yang bakal terjadi. Saya paling suka pakai konsep yang sering banget dipakai adalah Stockdale Paradox. Stockdale Paradox adalah konsepnya adalah ambil dari James Stockdale. Kalau diceritain ini panjang banget nih James Stockdale. Singkatnya aja ya. Stockdale Paradox itu pakai konsep adalah kalau kita misalkan kita ke customer sudah pasti bakal ditolak. Tugas kita adalah satu, punya mindset pasti menang. Saya ulangi, punya mindset pasti menang. Yang kedua adalah sambil melihat realita yang ada. Jadi jangan kita negative thinking, jangan kita juga terlalu positive thinking, tapi lebih tepat adalah contrast thinking. Jadi memastikan pasti menang sambil melihat realita yang ada. Jadi ketika dia maju, dia akan lebih santai, agak lebih tenang. Cara 2 ya. Cara 3, cara ketiga ini cara yang dulu saya pernah pakai. Saya bayangin satu binatang yang menurut saya binatang tersebut adalah binatang yang mengidentikan seperti seekor pemburu ya, atau binatang yang jadi pemburu. Binatang pemburu apa sih? Singa, macan, puma, raja wali, elang, kayak gitu ya. Jadi saya ngebayangin seperti binatang itu. Jadi misalkan saya bayangin misalkan diri saya adalah burung elang gitu. Jadi saya harus bayangin tuh jadi burung elang. Mengamati customer-nya. Kapan momen yang tepat itu saya lakukan. Saya bayangin diri saya jadi macan. Gimana bayangin nih momen yang tepat? Kapan masuknya nih? Saya jadi macan. Gitu Bu. Jadi dengan konsep itu, ketika saya bayangin dulu, merem dulu, saya bayangin apa yang akan dilakukan seekor macan. Ketika ada mangsa, apa yang akan dilakukan? Nah itu yang saya bayangin. Itu secara mental ya Coach? Secara mental. Jadi pada saat itu, itulah cara yang paling mudah mengatasi rasa ketakutan. Atau istilahnya, kalau di istilah saya nama tekniknya persuasive selling adalah ada bukunya, tapi sayang bukunya udah nggak ada, udah habis. Jadi kalau dicari di toko buku online kayaknya masih ada beberapa. Judulnya Persuasive Selling Magic. Yaitu bagaimana kita mengatasi mental jadi fear into power. Bagaimana kita dari ketakutan menjadi sebuah kekuatan.
Hmm. Ya. Nah, berarti sahabat sales nggak perlu takut gitu ya, karena takut hanya ada di pikiran, Sebenarnya gitu ya? bukan nggak perlu takut sih, takut sih wajar, cuman Mm-mm. justru Jangan dengan takut berlebihan. jangan berlebihan dengan cara yaitu tadi, bikin planning, bikin rencana. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau sales nggak pernah takut juga menurut saya juga kurang tepat ya. Artinya dia akan cuek aja prospek, bodo amat, keterima nggak keterima, seruduk aja terus. Ya kan kita bukan Itu jangan juga seperti itu banteng. ya, Ya Coach jangan ya. banteng, masa banteng kan tembok dihajar sama dia, jangan. Tapi mental kita adalah bagaimana caranya kita maju pakai perhitungan, Hmm, pakai strategi. mental perlu dan strategi Perlu, berarti. ya takut normal, tapi pakai strategi. Ya sama saja kayak kita sahabat sales misalnya kalau kita juga mau ujian ya, dulu kita kan kalau sekolah juga kan ada ujian. Nah, supaya Hmm, kita ujiannya juga nilai bagus atau kita lulus ujian kan kita pasti perlu persiapan. Persiapannya perlu apa? persiapan. Belajar Betul, gitu ya, Coach betul, ya. betul, betul. Oke, sama seperti jadi apapun tugas kita, pekerjaan kita semuanya pasti perlu persiapan ya, Coach Betul, ya, untuk betul. mendapatkan hasil yang bagus Untuk gitu mendapat ya. hasil yang bagus. Oke. Nah, sahabat sales, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh dan memberikan manfaat buat sahabat sales. Oke, dengan saya Namelani dan Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. salam Salam performan, performance. bye-bye.